Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kita sekarang belajar di tema 3, subtema 1 tentang PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita ke materi, mari kita semuanya membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Yang pertama, Ibu akan jelaskan apa itu hak. Hak adalah suatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nyaman saat belajar merupakan hak diperoleh di rumah. Nah, jadi di rumah kita itu mempunyai hak dengan nyaman belajar di rumah. Sedangkan untuk hak kita di sekolah, yaitu belajar dengan nyaman di sekolah, itulah merupakan hak kita di sekolah. Jadi, hak yang diperoleh di sekolah dengan belajar nyaman di sekolah. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada beberapa warga yang sedang ikut kerja bakti. Nah, ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Selanjutnya, ada contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Yang pertama di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah yaitu faktornya yang pertama, kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di sekolah yaitu yang pertama, waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Dan yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Sedangkan untuk lingkungan masyarakat, yang pertama yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, usia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Penggunaan hak tentu saja harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak adalah suatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Untuk mendapatkan hak tentu saja harus dibarengi dengan kewajiban. Nah, contohnya, kewajiban mematikan saklar saat listrik selesai digunakan. Nah, haknya yang akan kita dapat adalah merasakan tagihan biaya listrik yang lebih murah dibanding jika kita misalkan boros dalam penggunaan listrik, tentu saja kita akan rugi, yaitu dengan membahas listrik yang mahal. Selanjutnya, manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Nah, perhatikan gambar. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Jadi, jika kita ingin mendapatkan hak, tentu saja harus dibarengi dengan tanggung jawab. Tidak boleh tidak bertanggung jawab. Untuk lebih jelas, kalian bisa membaca materi ajar PKN tema 3 subtema 1 di e-classroom. Baca dan pelajari materi tersebut. Sedangkan bagi yang mempunyai buku paket bisa membaca di buku paket muatan PKN, tentunya yang tema 3 subtema 1 yang di muatan PKN. Nah, itulah contoh-contoh hak kita dalam kehidupan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Sekian penjelasan dari Ibu. Nanti kalian tinggal buka LKS. Nah, di LKS tersebut ada tugas, maka bagi yang tidak punya buku paket, kalian harus mengerjakan di buku tulis dengan menuliskan atau membuat tabelnya. Bagi yang mempunyai buku paket, maka mengerjakan di halaman 18 langsung di buku paketnya ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semangat terus untuk kalian belajarnya. Jangan lupa kerjakan tugas sesuai yang diinstruksikan. Sekian pemaparan dari Ibu.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.